Kami mendirikan sekolah pada tahun 1995. Kebetulan saya menggunakan rumah bekas Bapak Muhammad Subuh Sungu Hadiwijoyo. Melihat dari kesenjangan sekolah-sekolah pada saat itu ya, yang masih belum bagus, tawuran, segala itu juga menjadi keprihatinan saya sesungguhnya ya. Dengan 9 anak, tapi 9 anak itu ada yang TK, ada yang kelas 5. Sesungguhnya memang tidak seperti sekolah lain mendirikan tuh punya modal ya. Sesungguhnya atas keikhlasan saja, jadi kami dengan ikhlas kerjakan. Jadi saya begitu punya sekolah, tidak mencari guru, hanya mencari kepala sekolah pada saat itu. Saya sendiri mengalami udah 5 kepala sekolah ya sampai saat ini. 5 kepala sekolah itu pertama kan Ibu Nanis, terus yang kedua Ibu Retna Kartiwi, yang ketiga Ibu Diah Kusuma Dewi, terus Ibu Ita Rajasa, terus kemudian terakhir Ibu Melani. Lulusan pertama sekolah Cita Buana itu pasti berkesan sekali karena itu angkatan pertama. Cuma ada 3, jadi pasti hafal. Dita, Budi, dan Douglas. Pada awalnya, house system itu dibentuk untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang ada seperti sports day, kemudian 17-an. Selain itu juga house system ini membantu anak-anak untuk saling mengayomi antara yang besar dengan yang kecil, kemudian juga yang lama dengan yang baru. Simbol-simbolnya seperti yang ada di belakang saya ini, ada Bima, ada Arjuna, kemudian juga ada Nakula dan Sadewa. Mula-mulanya tentu pada saat sesungguhnya di mana zamannya resesi ya, ternyata ya alhamdulillah kami bisa beli tanah di sini. Bisa beli tanah di sini, dan pada saat itu tentu saya harus berani pinjam sama bank. Ya, kalau membandingkan Paso dengan di Subud ya, itu bagaikan membandingkan langit dengan bumi, menurut saya. Karena begini, dulu di Subud itu, bahkan anak-anak untuk main sepak bola saja, itu tiap hari kita harus menemukan anak yang luka lututnya karena jatuh, karena mereka harus bermain di lapangan yang terbuat dari beton. Selama kita di Paso, yang saya rasakan, kita tidak pernah absen, tidak pernah diliburkan secara tiba-tiba karena banjir. Ada juga anak kita yang kuliah di UI dan sudah alumni, lulus dari teknik kimia dan sekarang kerja di Konoko. Ya, ada juga anak kita lulus dari UGM, sekarang sudah dokter, ya, lulusan Cita Buana ya. Mereka sudah kuliah di seluruh penjuru dunia menurut saya. Ada yang terakhir Jason di IPU di Jepang. Kita berangkat ke sana, guru, murid, dan beberapa orang tua kerjasama membantu saudara-saudara kita yang ada di mengalami musibah waktu terjadi gempa bumi di Jogja. Ini menurut saya yang paling berkesan ya, kegiatan sosial yang pernah kita lakukan. Kita kan hampir tiap tahun mengadakan community service karena hampir setiap anak kalau melakukan field trip harus ada community service. Anak-anak di Cita Buana ini memiliki segudang prestasi yang tidak hanya mensupport akademik tapi juga non-akademik mereka. Yang kita lakukan dari 5 tahun ke belakang ini, di mana dari level lokal, baik itu sekitar Jakarta, kemudian naik ke nasional, juga kemarin kami sempat ke level internasional. Jumlah gurunya ada 101, kemudian staf administrasinya ada sekitar 18 orang, dan support staffnya ada sekitar
27. Tapi kami juga menggunakan outsource khususnya untuk security dan tambahan untuk support staff. Harapan kami memang kalau dilihat dari sudut jumlah murid yang dimana sekarang adalah 512, itu sebenarnya kami memang tidak terlalu berharap untuk lebih banyak lagi karena memang kami adalah sekolah yang mementingkan kualitas daripada jumlah muridnya ya. Guru-guru kami itu juga sudah memiliki sertifikat guru sebagian dari mereka dan mereka juga sudah berpendidikan jenjang pendidikan master. Kalau ditarik dari awal, pertama kali kurikulum yang dipakai itu justru dari high school. Itu ada kurikulum ACT yang berasal dari Australia. ACT itu hanya tersedia untuk kelas 11-12 kan. Berarti untuk kelas yang middle school, untuk SD atau primary, dan untuk TK seperti apa yang nyambung dengan ACT. Bukan asal nyambung, tetapi merupakan suatu stage development yang berkelanjutan yang menjawab kebutuhan anak-anak yang beraneka ragam di Sekolah Cita Buana ini. Kita udah resmi jadi sekolah inklusi, diakui pemerintah lah. Terus juga komitmen dari BOD ya, itu sangat terasa karena kami juga diberi kebebasan untuk membuat program-program khususnya untuk autism awareness, terus celebrate diverse learners, itu semua program-program tahunan yang emang diberikan keleluasan bagi kami untuk mengadakan setiap tahun dan di fully support semuanya. Harapan Sekolah Cita Buana ke depannya adalah menjadi sekolah yang memberikan manfaat bagi peserta didiknya dalam menghadapi globalisasi, namun juga tidak meninggalkan kultur dan budaya Indonesia.